Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Nur Wahid dengan NIM 2314007 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi tentang strategi dan metode pembelajaran untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester. Mata kuliah pembelajar terpandu dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Apa sih yang dimaksud dengan strategi dan metode pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah rencana umum yang disusun oleh guru atau pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini mencakup pendekatan, perencanaan, materi, penggunaan media, serta pengelolaan waktu dan kelas. Sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Nah, ada pun metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, di mana metode ini guru untuk berbicara menyampaikan materi secara lisan di depan siswa atau audiens. Metode ini sering dianggap mudah diterapkan karena hanya memerlukan kemampuan berbicara dan materi yang diingin sampaikan. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan seperti potensi siswa menjadi pasif dan kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua ada metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini merupakan metode penyajian pembelajaran dengan penggerakan dan pertunjukan kepada siswa tentang suatu proses situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya maupun hanya sekedar tiruan. Yang ketiga ada metode diskusi. Metode diskusi adalah pembelajar yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membantu keputusan. Diskusi ini bersifat tukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Selanjutnya ada metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah cara mengajar atau bekerja dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar atau pekerjaan tertentu secara bersama-sama. Metode ini menekankan pada siswa untuk kerjasama, pertukaran ide, dan berbagai tanggung jawab antar anggota kelompok. Dan ada juga metode problem solving. Metode problem solving ini pendekatan terstruktur untuk memecahkan masalah dengan secara sistematis. Metode ini melibatkan beberapa langkah seperti mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, mencari solusi alternatif, mengevaluasi solusi, dan menerapkan solusi yang terbaik. Selanjutnya ada metode kolaboratif atau cross training. Nah, adalah pembelajaran selalu diikuti dengan diskusi, sharing, debat dengan pendapat yang kondusif dan memperkaya wawasan. Siswa bekerja dalam kelompok untuk saling membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Metode kolaboratif ini memberikan siswa tanggung jawab untuk mempelajari materi pembelajaran dan menyebarkan isi dalam sebuah kelompok tanpa campur tangan guru. Materi selanjutnya yaitu prosedur dan mekanisme perancangan pembelajaran tematik, di mana prosedur perancangan pembelajaran tematik adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan dalam menyusun dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis tema yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Sedangkan mekanisme adalah cara atau sistem kerja digunakan untuk menghubungkan berbagai aspek dalam perancangan pembelajaran tematik. Materi selanjutnya yaitu model, fungsi, dan peran guru dalam pembelajaran tematik. Yang pertama ada team teaching. Pembelajaran terpandu dalam hal ini diajarkan dengan cara tim, di mana dua atau lebih pendidik kerja sama dalam mengajar kelompok siswa yang sama. Yang kedua ada guru tunggal. Guru dapat merancang skenario pembelajaran sesuai dengan tema atau aspek yang ia kembangkan tanpa konsolidasi terlebih dahulu dengan guru yang lain. Karena tanggung jawab dipikul sendiri, maka potensi untuk saling mengandalkan tidak akan muncul. Nah, materi terakhir yaitu contextual teaching and learning dalam tematik. Learning dalam tematik
adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan penerapan dengan kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 6 komponen utama pembelajaran efektif ini, yakni konstrupisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai strategi dan metode pembelajaran. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.